Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najamuddin MPD. Saya merupakan staf pengajar di program studi Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Di dalam video kali ini, saya akan menyampaikan dengan teknik pengajaran DIA dengan sebutan Delivery, Interaction, dan Asesmen Pembelajaran. Adapun mata kuliah yang saya tampilkan di dalam video kali ini adalah mata kuliah Musik Pendidikan berbobot 2 SKS yang tersaji di semester ganjil. Mahasiswa program studi Pendidikan Seni Pertunjukan wajib memprogramkan mata kuliah ini. Adapun deskripsi mata kuliah Musik Pendidikan, substansi mata kuliah Musik Pendidikan meliputi secara holistik yang berisikan tentang konsep dasar musik, pengertian musik, fungsi musik, dan karakteristik musik. Selain itu juga memuat tentang konsep pendidikan, pendidikan masa kini, dan paradigma pendidikan nilai. Adapun tujuan dari mata kuliah ini mengharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan menganalisis serta mengkreativitaskan hasil dari pembelajaran musik pendidikan di tingkat SLTP dan SLTA. Metode pengajaran di dalam pembelajaran di kelas meliputi metode ceramah, demonstrasi, dan diskusi. Adapun sistem penilaian meliputi partisipasi kelas dengan bobot 10%, tugas terstruktur 20%, UTS 30%, dan ujian akhir semester 40%. Di dalam video kali ini juga menyajikan kegiatan pembelajaran melalui e-learning. Ini merupakan kegiatan pembelajaran melalui e-learning. Dalam mata kuliah Musik Pendidikan, di dalam fitur e-learning ini tersaji rencana pelaksanaan semester, kontrak perkuliahan, beserta materi-materi yang tersaji. Di dalam setiap pertemuan juga tersaji tugas terstruktur yang harus dikerjakan setiap mahasiswa. Selain itu juga termuat ujian tengah semester sampai dengan diskusi di setiap materi pertemuannya. Dan di akhir didukung dengan ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita melalui Zoom meeting, yang dimana bahwa pembahasan kita meliputi konsep dasar musik pendidikan dan musik dalam artian fungsinya, di mana bahwa kegiatan ini akan kita laksanakan melalui Zoom meeting. Ada 3 pembahasan yang harus kita bahas bersama-sama untuk hari ini. Yang pertama adalah pendidikan musik, pengertian musik, dan yang ketiga adalah fungsi musik. Kita ketahui bahwa pendidikan musik ini merupakan satu jenis seni yang cukup tua umurnya, di mana bahwa hadir kiranya bersamaan dengan setiap orang mampu mendengarkan dan mengeluarkan dari bunyi tersebut. Khususnya misalkan bagi anak-anak ini merupakan salah satu komunikasi pertamanya, yang dimana mereka belum bisa berbicara, tapi melalui musik dia bisa berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Nah, melalui
perbedaan bunyi inilah anak-anak itu mencoba untuk mengidentifikasi orang-orang di sekitarnya. Jadi perkembangan saat ini saya kira sangat menunjukkan bahwa di dalam proses pendidikan khususnya melalui musik sejak anak berada di dalam kandungan, misalkan kita lihat bahwa saat ini misalkan lagu-lagu klasik ini diyakini mampu meningkatkan kecerdasan anak apabila diperdengarkan di mereka di dalam kandungan. Nah, menyadari peranan musik di dalam kehidupan anak, ya ini merupakan salah satu hal yang mendasar di dalam penggunaannya, terkhusus di dunia pendidikan. Misalkan kalian seorang mahasiswa, tentu harus mampu memiliki pengembangan potensi emosi dan kecerdasan melalui seni musik. Nah, untuk itu kita bahas secara sama-sama dari dasar-dasar musik yang dimana nanti dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa di dalam kehidupan dunia pendidikan. Nah, kita akan membahas secara lebih detail mengenai pendidikan musik. Pendidikan musik adalah proses produksi pengetahuan yang dimana menurut ahli bahwa musik ini menjadi sebuah karunia ya yang wajib disyukuri. Sementara banyak yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengenyamnya pendidikan musik itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwa pendidikan yang bagus itu adalah salah satunya mengenyam pendidikan musik. Kenapa? Karena melalui pendidikan musik ini diharapkan bahwa kita mampu menghasilkan sebuah karya, dapat menghasilkan sebuah riset gitu ya. Jadi saya kira melalui pendidikan ini sangat bagus untuk dunia pendidikan. Nah, pendidikan musik tanpa berangkat dari kecerdasan musikal, tentu kreativitas hanya akan menambah masalah gitu ya. Maka dari itu implementasinya tidak jauh dari kebutuhan manusia akan musik itu sendiri. Ketika kita berangkat dari aktivitas kita sehari-hari, yang namanya musik itu tidak bisa dipisahkan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian keluar dari kos gitu ya, ataupun ketika kalian keluar dari aktivitas-aktivitas lainnya, tentu musik ini selalu ada, tidak pernah bergeser dari kehidupan kalian. Nah, pendidikan musik ini adalah merupakan harapan setiap manusia yang memanfaatkan musik demi memproduksi pengetahuannya secara menyeluruh. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, ada yang ingin ditanyakan? Saya berikan kesempatan. Ya, ulun Pak, perkenalkan nama ulun Dion Welitus Pak. Ulun izin bertanya Pak mengenai materi yang telah Bapak paparkan tadi. Ulun mau bertanya Pak untuk menjelaskan kembali mengenai pendidikan musik di sekolah. Karena Pak, kita ketahui bahwa musik di sekolah ini menjadi tujuan dalam pendidikan nasional. Ya itu Pak, terima kasih. Oke, baik Dion ya. Bagus sekali pertanyaannya. Ya, mengenai tentang pendidikan di sekolah yang tadi juga menjadi problematika gitu ya. Artinya bahwa tidak sesuai dengan tujuan pendidikan gitu. Padahal misalkan ini perlu didukung, perlu disupport baik itu dari persoalan waktu sampai dengan persoalan sarana gitu ya. Yang bahwa kita ketahui bahwa melalui pendidikan musik di sekolah ini menjadi bagian dari upaya-upaya yang dimana mampu menghidupkan pendidikan musik di sekolah, karena pendidikan musik di sekolah itu menjadi satu alat
satu alat, saya kira itu. Kenapa satu alat? Karena dia akan membentuk karakter generasi bangsa gitu ya. Misalkan ketika di dalam misalkan saat ini lagu-lagu Banjar gitu ya, lagu-lagu pop Banjar, lagu-lagu daerah khususnya Kalimantan Selatan, misalkan tidak begitu banyak diketahui oleh siswa gitu ya, tidak banyak diketahui. Nah, kalau kita berangkat dari tujuan tadi untuk membentuk karakter generasi bangsa kan sangat-sangat tentangan. Maka dari itu, pendidikan musik di sekolah tentu ini bisa menjadi penguatan atau programnya gitu ya. Menjadi program misalkan di waktu jam istirahat diputarkan lagu-lagu tersebut gitu ya. Ya bisa berangkat dari lagu nasional gitu ya. Bisa berangkat bisa diikuti dengan lagu-lagu daerah yang dimana itu merupakan menanamkan jiwa dan karakter terhadap di daerah tersebut gitu ya. Artinya bahwa secara kelokalan gitu dia dikenali. Karena apa? Melalui kegiatan pembelajaran musik di sekolah tentu akan memberikan pengalaman estetis kepada siswanya. Ketika dia sudah diberikan pengalaman estetis, tentu dia nanti akan bisa mengembangkan, mengeksplorasi lagi kegiatan-kegiatan pembelajaran musik yang ada di sekolah tersebut. Tetapi ketika tidak diberikan ruang satu program gitu ya, ya tentu tidak bisa mewakili dari tujuan yang diharapkan secara tujuan nasional tersebut gitu ya. Pengalaman estetis melalui apresiasi gitu ya, apresiasi musik, mendengarkan musik, terus itu nanti dia akan dilanjutkan dengan kreativitas, mengeksplorasi terhadap kegiatan tersebut gitu. Nah, ini yang kiranya perlu diperhatikan di dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, melalui hal tersebut tentu nanti akan berpengaruh pada kemampuan dia terhadap bermusiknya. Gitu. Saya kira itu penjelasannya. Kita akan melanjutkan kepada materi berikutnya, yaitu tentang fungsi musik. Nah, ketika kita berbicara fungsi, tentu kegunaannya musik itu untuk apa sih gitu ya, yang menjadi sebuah pertanyaannya. Kenapa sih musik diajarkan di sekolah, sebagai apa sih gitu ya? Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Nah, saya coba akan menjelaskan bahwa fungsi musik di sekolah yang pertama adalah sebagai media ekspresi. Media ekspresi ini merupakan satu-satunya media yang dapat dijadikan sebagai alat di dalam mengungkapkan ekspresi yang ada di dalam dirinya. Makanya ketika dia bisa mengekspresikan dirinya melalui seni tadi, misalkan seni musik dengan suara, tentu dia bisa menghubungkan emosionalnya, olah ciptanya dan lainnya. Nah, melalui pemusik saya kira bisa menjadikan satu berbagai ekspresi yang dia munculkan, bisa melalui karya-karya yang dia hasilkan pada penampilan atau performnya tersebut, bisa melalui musik vokal, bisa melalui dengan memainkan instrumen, ataupun apalah yang bisa mencurahkan ekspresinya. Nah, itu kan nanti akan memunculkan sebuah eksistensi ya, yang ada, misalkan dia menyanyikan lagu Banjar gitu ya, ya tentu dia akan menunjukkan eksistensinya terhadap bagaimana pembawaan dia. Tapi yang perlu kita pahami bahwa karena ini merupakan bagian pembelajaran di sekolah, tentu kita bukan mengharapkan peserta didik kita untuk menjadi artis gitu, tapi
kita hanya memberikan dia ruang sebagai dia pengalaman estetisnya dia melakukan aktivitas tadi gitu ya. Artinya bahwa secara prinsip-prinsip di dalam pembelajaran dia hanya kita sampai cukup mengenalkan, sampai dia cukup mengekspresikan, ya sudah cukup. Beda kalau nantinya sudah masuk ke dalam ruang panggung pertunjukan, ya tentu perlu diperhatikan terhadap unsur-unsur di dalam musik tersebut gitu. Nah, yang kedua, selain sebagai media ekspresi, yang kedua adalah sebagai hiburan gitu. Nah, di dalam masyarakat secara luas gitu, bahwa hasil karya cipta para seniman gitu ya, ataupun para artis gitu ya, yang kita ketahui bahwa di dalam memberikan hiburan di dalam sehari-hari ini sangat banyak gitu ya. Ya misalkan ketika kita beraktivitas di lingkungan luar gitu ya, ataupun di tengah masyarakat, tentu kalian menemukan bahwa misalkan orang sambil mendengarkan musik dengan keras gitu ya, ataupun juga ada yang memutar musik dengan keras dengan genre-genre yang dia suka ya. Ya musik fungsinya sebagai hiburan dia bisa membuat dia senang, mungkin melalui musik tadi dia bisa membuat dia santai, enjoy gitu ya. Ya sebagai hiburan, ya tentu dengan dipilihnya genre-genre yang dia gunakan gitu. Selain dia mendengarkan, dia bisa mengeksplorasi juga dengan gerakan menghentak-hentakan kaki, atau dengan menepuk-nepukan tangan gitu ya, ataupun dengan sampai dia terhiburnya sampai dia berjoget gitu ya. Jadi banyak sekali aktivitas yang dia lakukan ketika dia terasa terhibur gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sebagai media upacara, saya kira begitu, karena di dalam masyarakat tradisi gitu ya, tentu musik masih bisa dijadikan sebagai upacara di kebudayaan atau di kesenian. Misalkan pada momen Maulid Nabi misalkan kemarin ya. Nah, ini kan bisa dengan selawat-selawat diiringi dengan permainan musik gitu ya. Nah, jadi saya kira sangat beragam kegiatannya, ataupun dengan kegiatan di daerah-daerah di pelosok yang masih kental dengan keyakinannya terhadap sesuatu yang dianutnya tadi. Ya tentu dia bisa memainkan atau bisa mendengarkan terhadap kegiatan aktivitas musik tadi dengan melakukan aktivitas untuk menyembah gitu, atau untuk syukur dan lain-lain gitu. Saya kira di tempat kita, di wilayah kita, khususnya di daerah pedalaman Dayak Meratus itu, dia masih memakai dengan istilah bahwa musik tadi fungsinya sebagai upacara, sebagai ritual, sebagai pemuja gitu ya. Memang kalau sudah di masyarakat modern saat ini memang sudah mulai bergeser gitu ya, sudah mulai bergeser dari hal tersebut. Nah, selain sebagai upacara, kita masuk kepada fungsi musik sebagai media komersil gitu ya. Nah, banyak ya sekarang di upload di YouTube gitu ya. Misalkan dulu sangat rame itu Nisa Sabian gitu ya, melalui YouTube ya dia bisa menghasilkan menghasilkan keuntungan gitu, dapat royaltinya gitu ya. Apalagi sekarang saya juga melihat tuh misalkan seperti band-band dulu di masanya seperti
Once, Ari Lasso sekarang kan sudah juga membuka YouTube gitu ya. Jadi sekarang tidak lagi di melalui DPD dan lain-lain. Sekarang YouTube ini bisa menjadi komersil. Dia mengekspresikan jiwanya, dia memunculkan karya-karyanya melalui platform YouTube ataupun media-media yang lain, yang penting bisa live gitu ya. Jadi musik bisa sebagai media komersial. Nah, yang kelima, musik sebagai media untuk iringan tari. Karena ada istilah bahwa kalau di dalam tari tanpa musik itu seperti kalau kita kaitkan dengan istilah makan gitu ya, tidak ada rasanya gitu ya. Ya kalau kita memakai istilah dengan bahasa sayur ya tanpa garam gitu ya. Jadi rasanya kurang sesuai gitu ya, kurang pas, atau bahasanya istilahnya belum komplit gitu di dalam sajian tari tersebut. Nah, makanya bahwa musik ini bisa dikatakan sebagai pengiring tari. Nah, yang terakhir ini adalah sebagai media pendidikan. Nah, bahwa di dalam musik pendidikan ini, musik bisa digunakan sebagai pembelajaran di sekolah. Kenapa? Karena di dalam pembelajaran di sekolah itu sudah ada terprogram kurikulumnya, yaitu seni budaya gitu ya. Nah, nanti cabang seninya di dalam seni pertunjukan ada seni musik, ada seni tari, dan ada seni teater atau drama. Nah, melalui program itulah nanti bisa diajarkan terhadap materi tentang musik, ya tentu menyesuaikan dengan kondisi SDM yang ada, di mana bahwa nanti kegiatan pembelajaran melalui musik di sekolah, melalui musik pendidikan tadi, lalu nanti akan menanamkan cipta rasa, sikap toleransi ya, melalui misalkan kegiatan pembelajarannya secara kelompok gitu ya. Nah, nanti di situ kan ada perbedaan suku atau ras gitu ya. Nah, ini kan bisa menjadi ruang di dalam media pendidikan. Nah, di dalam media pendidikan ini juga musik bisa digunakan sebagai sarana pengembangan diri. Nah, ketika dia pembelajarannya di sekolah bisa berkembang untuk kreativitasnya gitu ya. Istilahnya belum terasa gitu ya, ketika pembelajaran di sekolah ternyata terasa kreativitasnya gitu ya, bagus gitu ya. Nah, jadi saya kira melalui pendidikan musik di sekolah sebagai fungsinya untuk pengembangan diri siswa. Selain itu juga melalui pendidikan musik di sekolah, ketika kalian berikan ruang ekspresi, lalu nanti ada muncul keberanian di dalam dirinya untuk menampilkan di hadapan sekolah, yang kita ketahui bahwa karakteristik siswa gitu berbeda-beda. Baik, saya kira perkuliahan ini akan kita akhiri, tetapi kalau tidak diberikan tugas saya kira kurang lengkap gitu ya. Nah, saya kira mahasiswa saya beri tugas mengenai tentang ini, kalian tugas individu di mana kalian mencari masalah-masalah pendidikan yang ada di sekolah, khususnya pendidikan musik, dan nanti kalian bisa bagaimana cara mengembangkannya
Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah terkait dengan cabang seni musik dan bagaimana nanti memperkembangkannya, bagaimana tindak lanjutnya. Jadi artinya bahwa kalian mencari dong permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, untuk pengumpulan tugas, saya kira mahasiswa dapat mengupload di ini. Saya coba tampilkan. Ini sudah saya buatkan tempat pengumpulan tugasnya melalui learning ya. Nah, jadi nanti mahasiswa tinggal masuk ke akunnya. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan mengumpul tugas pada bagian yang mana gitu ya. Nah, ini bisa dilihat. Nah, nanti kalian bisa mengumpul tugas di bagian tugas mandiri ini. Gitu ya. Baik, saya kira pertemuan hari ini akan saya akhiri. Mengingat waktu kita juga sudah habis. Jadi saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.